Shalom teman-teman. Shalom buat teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Saya harap semua dalam kemuliaan dan kasih penyertaan Tuhan ya. Shalom. Baik teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita utarakan semua apa yang ada di dalam hati kita. Kita mau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita katakan sekali lagi. Lewat lembah, lewat lembah gelap, Engkau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita sembah dan puji Dia. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan tempatku berharap. Haleluya Tuhan, haleluya.
Tuhan. Haleluya, ya haleluya, ya haleluya. Yesus mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari yang telah Kau berikan kepada kami, berkat-berkat yang Kau curahkan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami dapat berkumpul bersama tempat ini untuk datang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan lebih sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bagaimana teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita di tempat ini? Yang ada sukacita bisa lambaikan tangan. Oke. Baik, karena kita hari ini penuh dengan sukacita, kita akan pujikan lagu Sukacita. Yuk! Mari kita tepukkan tangan kita. Yuk! Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup berikan, segala bebanku pun dibantu, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yo! Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu.
janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, memberi harapan dan kehidupan. Kau kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita sorakan. Oh, 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 oh. Katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya harap semuanya masih semangat dan masih bersukacita ya. Nah, sekarang kita akan memujikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Oke. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah kebenaran dan kota pelindungan. Waktu mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Katakan, yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya kau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita datang untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Bapa, Engkau menang. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku
kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau mengenal. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir. Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Mari kita sembah, pujikan namanya. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
akan lebih sungguh-sungguh. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Yesus Tuhan, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Saya serahkan kepada Hamba. Silakan kepada hambanya, saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih Bapa karena segala bentuk penyertaan-Mu pada kami semua. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul di hadapan-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Biarlah kami belajar mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirman-Nya melalui hamba-Mu ini, biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dari-Mu ya Bapa. Dan kiranya melalui firman-Mu hari ini bisa menjadi penerang dan pedoman kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Udah siap PPT ya, Abida? Oke, saya lanjut aja ya. Oke, teman-teman, saya orang Korea. Ya. Dan tinggal di Salatiga. Ya, dengan keluarga. Dan juga saya melayani di STT Abdiel, Ungaran, sebagai dosen PAK. Dan saya seorang misionaris diutus dari PCK, PCK, Presbyterian Church of Korea. Ya, lebih dahulu saya minta maaf karena saya baru tinggal di Indonesia selama 2,5 tahun. Jadi memang terkadang teman-teman merasa kurang paham dan bingung karena kata-kata saya. Sebab masih kurang lancar bahasanya. Ya. Tapi saya percaya hari ini Roh Allah menerjemahkan kata-kata saya supaya kalian bisa paham semua. Amin. Hari ini dua gereja sudah digabung ya. Gereja Isa Al-Masih Bawen dan Gereja Isa Al-Masih Rawang. Ya, Gereja Bawen itu saya belum pernah ke sana, tapi Gereja Rawang saya 7 tahun yang lalu sudah pernah ya ke sana dengan seorang misionaris yang bernama Pak Yun Jenan. Dan menginap 1 hari ya di pastori. Ya, mungkin waktu itu teman-teman masih kecil, ya, mungkin kurang ingat. Dan saya ingin juga ya ke Gereja Bawen. Kapan saja diajak, saya akan ikut dengan senang hati. Oke, waktu Evangelis Adita, si Adita meminta saya membawakan firman hari ini,
Dia bilang begini, Pak, durasinya maksimal 40 menit aja. Ya. Dan dia bilang juga karena kalau terlalu panjang, ada kemungkinan teman-teman semuanya kabur ya, berlari. Jadi hari ini saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dalam waktu 40 menit dan 50 menit. Gitu ya. Tadi saya juga ada permintaan, walaupun ini secara online, dan beberapa orang tidak kelihatannya wajahnya, tapi teman-teman juga berusaha konsentrasi. Oke? Oke, siap. Oke, mulai aja. Tema hari ini adalah Start When You Are Young. Mulailah saat kamu masih muda. Ya. Waktu saya mendapat tema ini, baru ya pikirannya muncul. For what? Memang untuk apa? Untuk apa? Start when you are young. Mulailah saat kamu masih muda. Untuk apa? Ya, mungkin untuk mencapai your dream. Mulailah saat kamu masih muda untuk mencapai impian kamu. Jadi saya tanya kembali, mulai apa? Supaya mencapai impian kita, mulai apa? Memang kebanyakan orang bertanya dan ingin tahu tentang jawaban dari pertanyaan ini, dan juga pasti ada berbagai jawaban untuk mencapai impian masing-masing. Misalnya untuk mencapai impian kita, kebanyakan orang berusaha belajar dengan keras, masuk bersekolah sampai cukup tinggi, dan mencoba untuk mendapatkan banyak pengalaman, ya dan sebagainya. Bahkan hari ini saya mau bicara tentang sebuah pertanyaan dulu. Saya yakin bahwa hidup kita harus dimulai dengan pertanyaan ini untuk mencapai impian kita. Pertanyaan itu apa? Pertanyaan ini adalah how will I live? How will I live? Bagaimana saya akan hidup? Biasanya ketika kita memikirkan impian kita berpikir tentang ingin menjadi apa? Menjadi apa? Apa itu what? Biasanya kita hanya berpikir tentang what. Pekerjaan apa yang akan saya dapatkan, lakukan apa yang untuk mencapai impian kita. Ya, biasanya kita berpikir tentang what. Tapi supaya kita bisa mencapai impian kita harus berpikir bahwa tentang bagaimana, how, bagaimana saya akan hidup. How will I live? Inilah yang sangat penting, bukan what, tetapi how. How will I live? Teman-teman, saya sudah memberikan tugas, ya. Tolong tuliskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian tahu. Gimana? Udah tulis ya? Apakah ada yang menulis lebih dari 20-an? Boleh? Silakan, tolong angkat tangannya. Lebih dari 20-an. Atau 30-an? Bahkan di Indonesia ada beberapa banyak pekerjaan. Saya tidak terlalu tahu tentang pekerjaan di Indonesia. Tapi sekarang di Korea, jumlah pekerjaannya adalah sebanyak 11.440. Namun di Amerika Serikat lebih banyak, yaitu 30.654. Karena jumlah penduduk Amerika Serikat lebih banyak daripada Korea. Dan penduduk Indonesia juga lebih banyak daripada Korea, hampir 6 kali lipat. Jadi pasti ada lebih banyak pekerjaan daripada di Korea. Walaupun kurang banyak, tapi pasti di atas 10.000-an. Namun biasanya waktu kita memutuskan sebuah pekerjaan atau untuk memutuskan impian kita, apa yang kita pikirkan? Dalam otak kita, mungkin pekerjaan yang muncul hanya 30-an maksimal. Tapi kita hanya memilih pekerjaan yang sudah kita tahu.
Dan orang-orang di sekitar kita juga sama. Biasanya begini, aku mau menjadi polisi, mau menjadi guru, aku mau menjadi ini dan itu. Tapi hanya maksimal 20-an, 30-an saja. Dan untuk mendapatkan pekerjaan itu, kita mempersiapkan karir, siapkan gelar, siapkan sertifikat, siapkan koneksi masyarakat, dan sebagainya. Dan orang-orang di sekitar kita juga ingin kita memiliki pekerjaan yang sudah mereka kenal. Sudah tahu. Tapi kebanyakan orang hanya tahu kira-kira 30 pekerjaan saja. Ya, ini saya yakin nanti kalian bertanya kepada orang tua kalian. Pasti orang tua kalian juga menjawab hanya maksimal 20-an saja. Ini orang tua di Korea juga sama. Saya juga sama. Kalau saya sekarang langsung tulis, mungkin 20-an atau 30-an. Tapi di antara pekerjaan-pekerjaan itu, apakah ada yang sesuai dengan keinginan kita? Poinnya itu. Ada atau enggak? Ayo silakan renungkan contoh ini. Ada seorang anak kecil yang sangat menyukai pesawat terbang. Kalau pesawatnya terbang, wah pesawat terbang gitu. Sambil dia melihat pesawat terbang di langit, anak ini bilang, Papa, aku mau menjadi pesawat. Biasanya dari situ, kebanyakan ayah bilang apa? Oh, kamu mau menjadi pilot. Jadi apakah anak ini benar-benar anak akan senang menjadi pilot? Atau anak ini hanya akan membayangkan terbang di langit? Tapi mari kita bayangkan, kalau anak ini mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi pilot, tentu saja pilot itu juga profesi yang mantap, tapi tentu saja tidak seperti yang dibayangkan anak ini ketika dia masih kecil. Menjadi pilot bukan berarti pergi ke berbagai negara di dunia. Dan juga ini bukan pekerjaan yang bisa terbang dengan bebas. Schedule pilot biasanya hanya mengikuti schedule kantor. Misalnya jika ada seorang pilot yang terbang dari Korea ke Indonesia, dia hanya pulang pergi dari Korea ke Indonesia 2 atau 3 kali seminggu. Itu saja. Impian ingin terbang bebas di langit dan berkeliling dunia itu mungkin menjadi mustahil saat anak ini menjadi seorang pilot. Jadi di zaman sekarang ini, kebanyakan pemuda-pemudi bingung karena sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan di masa kecil. Bahkan jika pemuda-pemudi memiliki pekerjaan impian mereka, sangat sulit untuk menemukan makna hidup di sana. Kebanyakan kaum muda berusaha supaya mempunyai pekerjaan yang baik, tapi waktu sudah mencapai impian ini, banyak kaum muda bingung karena pekerjaan itu tidak cocok dengan sifat mereka dan berbeda dengan bayangan mereka. Dan juga bagaimana dengan saran dari orang-orang di sekitar kita. Kebanyakan saran hanya dari pengalaman mereka sendiri. Tapi seberapa cepat dunia berubah sekarang? Banyak pekerjaan yang kalian tahu, akan hilang dalam 10 tahun. Sudah mulai, banyak pekerjaan sudah hilang. Tapi kita masih mencari impian kita di antara kira-kira 30 pekerjaan yang sudah kita tahu. Jadi waktu kita masih muda, menemui potensi kita. Jangan cuma berpikir tentang pekerjaan apa yang akan kita miliki. Tetapi kita harus berpikir tentang bagaimana kita akan hidup. How will I live? Jadi jika seseorang bertanya, apa impianmu? Ketika itu kita harus bisa menjawab kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani, bukan pekerjaan. Teman-teman, pekerjaan saya adalah pendeta, dosen, dan juga misionaris.
Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, Bapak, apa impian Anda? Kalau saya mendengar pertanyaan ini, saya tidak menjawab seperti ini. Pendeta, misionari, dosen, atau hamba Tuhan. Ini bukan impian saya. Impian saya sangat jelas dari 10 tahun yang lalu. Impian saya adalah, saya ingin bercakap-cakap bersama dengan kaum muda sepanjang malam tentang Tuhan Allah. Inilah impian saya. Saya ingin bercakap-cakap bersama dengan kaum muda sepanjang malam tentang Tuhan Allah. Inilah jawaban untuk pertanyaan tadi. How will I live? Ketika seseorang bertanya kepada saya, hidup seperti apa yang akan Anda jalani? Saya bisa langsung menjawab, saya ingin bercakap-cakap bersama dengan kaum muda sepanjang malam tentang Tuhan Allah. Jadi dulu saya bertanya-tanya, apa cara terbaik untuk menjalani hidup ini? Bercakap-cakap sepanjang malam dengan kaum muda tentang Tuhan. Jadi saya memutuskan menjadi pendeta. Saya tidak memikirkan identitas saya sebagai seorang pendeta, tetapi sebagai orang yang berbicara tentang Tuhan. Ini identitas saya. Bukan hanya cerita-cerita saja, saya ingin bercerita melalui kehidupan saya. Ini jawaban dari how will I live. Jadi saya mau menjadi pendeta, dosen, dan misionaris. Jika kita tidak mempunyai pertanyaan ini, how will I live? Ketika kita mendapatkan pekerjaan, pasti kita kehilangan makna dan hilang semangat. Walaupun sudah menjadi apa, tapi hati kita pasti begini. Ini bukan kehidupan yang saya bayangkan. Dan saya tidak bahagia. Sulit menemukan makna. Jadi teman-teman, jangan hanya memikirkan pekerjaan yang Anda inginkan. Pikirkanlah kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani. How will I live? Kita harus membayangkan dan mengimajinasikan pertanyaan ini. Bukan what job will I get, bukan what, harus how. Harus berpikir seperti itu. Kalau itu muncul lagi pertanyaan yang baru. Bagaimana untuk menjawab tentang pertanyaan ini? How will I live? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Memang cara detailnya tergantung situasi kalian. Tapi fondasinya sama. Waktu masih muda, jangan takut. Nikmati tantangannya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Anda harus mengambil tantangan besar dari awal. Pada awal dari yang kecil saja boleh. Kalau sudah berhasil melewati tantangan dari kecil, bisa menantang hal yang lebih besar. Nikmati tantangan dan jangan menyerah sebelum mencoba. Inilah kunci supaya kita tahu tentang pertanyaan ini. How will I live? Dulu ada seorang anak laki-laki yang tidak punya impian. Waktu saya kenal anak ini, dia masih SMP. Suatu hari anak ini tiba-tiba datang untuk menemui saya dan bilang begini, "Pak, saya baru menemukan apa yang saya ingin lakukan." "Oh, ya, apa?" "Saya ingin mencoba membuat roti." Saya merasa sedikit aneh karena saya belum pernah melihat dia suka memasak atau apa itu. Ya, dia belum pernah gini. Jadi saya bertanya lagi, mengapa tiba-tiba berpikir seperti ini? Dia langsung jawab gitu. Kemarin waktu saya lagi membaca buku komik tentang membuat roti dan dessert, waktu itu saya berminat bahwa untuk membuat roti. Kelihatannya hebat sekali, saya ingin mencoba ini, Pak. Oh, jadi saya bilang, oke, cobalah. Tapi dia jawab lagi, Pak, tapi ketika saya berbicara kepada teman-teman, mereka langsung tertawa. Dan juga orang tua saya bilang, jangan berpikir sia-sia, haruslah belajar dengan rajin. Seperti itu. Setelah mendengar ceritanya, saya membagi biaya hidup saya dan mendaftarkannya di akademi untuk membuat roti.
Anak itu kemarin menempati posisi kedua dalam kompetisi di Korea. Dia bilang, impian saya adalah orang yang makan roti yang saya buat akan menjadi sehat dan bahagia. Impian dia bukan pekerjaan. Dia bisa belajar dari tantangan dia. Jadi impian dia sudah menjadi how will I live, bukan what. Gimana jika anak ini tidak berjuang dan menyerah karena saran teman-teman dan orang tua? Bagaimana dia? Untuk menjawab pertanyaan how will I live, kita harus menghadapi tantangan. Melihat HP setiap hari tidak memberitahu kita kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Kita tidak bisa menemukannya di YouTube. Kita tidak bisa menemukan mimpi kita di dalam TikTok. Kita harus menghadapi tantangan dan pengalaman yang baru. Boleh saya menambah contoh lagi? Ada seorang pemuda. Pemuda ini sangat menyukai Liga Eropa. Dia tahu nama semua pemain. Ketika dia melakukan hal-hal lain, ekspresi dia kurang cerah. Tapi ketika dia berbicara tentang sepak bola dan Liga Eropa, muka dia berseri. Suatu hari saya memberikan saran, hey, kamu pergi ke Inggris dan menonton sepak bola yang real. Tadi dia bilang, saya tidak punya uang. Kalau ke Inggris butuh banyak uang. Saya harus melunasi pinjaman bank, tetap kerja, dan saya harus mempersiapkan pernikahan. Tapi saya paksa, jangan khawatir tentang itu, simpan uang dulu, dan pergi. Beberapa hari kemudian, dia datang ke saya. Dan dia bilang, Pak, saya coba menabung uang. Dan setelah itu, dia menabung selama 6 bulan dan bisa pergi ke Inggris. Selama 6 bulan dia ambil 2 pekerjaan. Jam kerjanya dari pagi sampai sore, dan dari sore sampai malam juga. Dia bisa beli tiket pesawat dan tiket pertandingan saja. Untuk biaya kehidupannya, dia pinjam dari seorang majelis di gereja. Saya meminta uang saku kepada seorang majelis di gereja saya. Gimana? Berapa hari dia bisa berada di Inggris? Berapa banyak pertandingan yang bisa dia tonton? Dia hanya menonton 2 pertandingan. Dan tinggal di Inggris hanya 3 hari saja. Melimpah uang selama 6 bulan dan pergi ke Inggris hanya selama 3 hari. Itu kelihatannya gila dan kurang efektif jika dilihat orang lain. Tapi setelah dia kembali ke Korea, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, saya mau mulai bisnis untuk menjual souvenir Liga Eropa. Bukan hanya pakaian, karena setiap tim menjual souvenir yang tidak tersedia di Korea. Tetapi jika fans tim itu, mereka pasti akan menyukainya. Sekarang dia mengelola sebuah perusahaan yang cukup besar. Dan seringkali ke Inggris untuk menemui buyer dan menikmati Liga Eropa. Luar biasa. Apakah Anda tahu, waktu kau masih muda, apa yang harus Anda lakukan? Sekarang bukan waktunya untuk mencari pekerjaan. Anda harus memikirkan bahwa bagaimana saya akan hidup. Kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani. Untuk melakukan itu, kalian harus menantang diri sendiri. Jangan takut, jangan menyerah menghadapi tentang tantangan masing-masing. Teman-teman yang dikasih Tuhan, cerita sejauh sepanjang ini saya menceritakan secara umum. Siapapun bisa menceritakannya. Tapi jika Anda seorang Kristen, dan Anda adalah seorang percaya kepada Yesus, itu seharusnya tidak berhenti di sini. Jangan hanya cari jawaban dari pertanyaan, how will I live? Karena orang Kristen adalah pengikut Yesus, bukan pengejar mimpi. Jadi kita perlu mengetahui kehendak Tuhan bagi kita.
Sebelum minta maaf, boleh saya 15 menit lagi? Boleh? Ya, Adita, boleh? Iya, terima kasih. Minta maaf ya. Kalau gitu, untuk mengetahui kehendak Allah, apa yang kita lakukan? Untuk hal ini, kita harus mengetahui sebuah kata ini. Kata ini pasti akan sangat membantu kita. Apakah Anda tahu kata Swiss Park? Swiss Park. Apa arti kata ini? Untuk menjelaskan hal ini, kita mengambil olahraga seperti baseball dan golf sebagai contoh. Ketika seorang pemain baseball memukul home run, harus perlu titik yang tepat bat dan bola bertemu. Titik tepat ini disebut Swiss Park. Saat bat dan bola bertemu pada titik yang tepat, bola bisa terbang paling jauh, bisa menjadi home run. Jadi Swiss Park berarti titik yang tepat di mana keduanya, bat dan bola bertemu. Titik itu disebut Swiss Park. Dan dalam impian kita juga punya ada titik yang tepat Swiss Park. Ini adalah pertemuan antara keinginan atau talenta saya dan kehendak Tuhan. Hal ini disebut panggilan, vision, visi. Kalau digambarkan dalam sebuah bagan seperti ini. Silakan tunjukkan bagan itu. Ya. Di samping di kirinya ada kehendak Allah. Dan sebelah kanan keinginan, impian saya. Dan dua-duanya bertemu. Sudah menjadi Swiss Park. Ini panggilan. Panggilan itu adalah tempat di mana kehendak Tuhan dan keinginan saya bertemu. Apa yang Tuhan ingin capai melalui saya. Bukan hanya cara untuk mengejar kekayaan dan ketenaran. Dalam kehendak Allah, terkadang air mata menunggu kita dan kita harus berjuang. Kita juga bisa melihat banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengorbankan nyawanya untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bahkan di dalam kesulitan. Jika Anda melihat pelayanan Yesus dalam kitab Injil, Anda bisa melihat kata-kata yang mewakilkan perasaan Yesus, seperti belas kasihan. Kata ini biasanya dipakai sebelum mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Belas kasihan ini dalam bahasa Yunani adalah sebelang kenijomai. Itu berarti sakit seperti merobek usus. Waktu Yesus melihat orang-orang, dia merasa sakit seperti merobek usus. Bukan hanya, oh kasihan saja. Bukan seperti itu. Hatinya dirobek, hatinya dihancurkannya. Perasaan Yesus seperti itu. Dengan kata lain, karya mujizat Tuhan yang luar biasa dimulai dengan belas kasihan dan berduka cita bagi orang yang selalu kesakitan. Oleh karena itu, ratapan Tuhan adalah kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Sikap terpenting yang harus kita miliki sebagai orang Kristen adalah menerima ratapan Tuhan sebagai milik kita. Saya memberi sebuah contoh di dalam Alkitab. Nehemia pasal pertama ayat 4. Saya membaca. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dalam ayat ini ada 3 rangka yang dengannya kita bisa menemukan panggilan kita. Langkah pertama adalah mendengarkan. Tadi dalam ayat itu Nehemia juga mendengar berita tentang penderitaan sebangsa dia. Berita apa? Kota Yerusalem dihancurkan dan terbakar. Dan juga banyak orang terbunuh dan menderita. Nehemia mendengarkan kabar ini. Ini adalah tahap mendengarkan beberapa informasi atau cerita. Dalam kehidupan kita juga mendengar banyak cerita. Cerita buruk, kesedihan, kekecewaan, atau apapun. Namun beberapa cerita memukul hati kita.
Jadi kita juga harus berusaha untuk mendengar berita dari dunia dan sesama teman-teman. Jangan biarkan, jangan tutup telinga, harus mendengar. Dan tahap kedua adalah tahap menangis. Tadi malam ayat itu setelah Nehemia mendengar berita dari sebangsa dia. Dia menangis dan berkabung beberapa hari. Ini adalah tahap kedua. Setelah kita mendengar berita-berita, kita bisa merasakan pergabungan Tuhan melalui cerita yang kita dengar. Kalau beberapa cerita yang kita dengar menghancurkan hati kita. Gimana kalian? Gimana teman-teman? Cerita apa yang menyentuh hati kalian? Kisah tentang orang-orang miskin, kisah tentang orang-orang yang terpisah dari masyarakat, kisah tentang masalah keluarga, atau kisah anak-anak kecil, kisah gereja yang sudah terpecah, cerita apa yang memukul hati kalian? Kita harus menangkap cerita yang menyentuh hati kita. Ini tahap kedua. Selanjutnya, langkah terakhir adalah berdoa. Ini adalah tahap di mana bergabung menjadi panggilan, menjadi vision. Ini adalah tahap di mana mengembangkannya menjadi sebuah panggilan. Kita semua memiliki talenta, potensi, tapi talenta saja tidak menjadi panggilan. Ketika talenta bertemu dengan ratapan Tuhan bagi dunia, itu menjadi sebuah panggilan. Oleh karena itu, orang Kristen harus menanyakan pertanyaan ini sendiri. Ketika saya melihat dunia yang Tuhan ciptakan, masalah apa yang paling mengganggu saya? Masalah apa yang paling menyakiti hati saya? Kita harus memikirkan hal ini. Saya sudah memberitahu, impian saya adalah bincang-bincang bersama dengan kaum muda mengenai pengalaman dengan Tuhan di sepanjang malam. Mengapa saya memiliki impian ini? Saya telah menjadi seorang Kristen sejak lahir. Tapi waktu saya masih muda, saya hidup terpisah dari Tuhan. Di usia remaja dan 20-an, saya kecanduan alkohol, tembakau, dan kekerasan. Dan juga saya adalah orang nakal yang cukup terkenal di daerah saya, di wilayah saya. Kalau lain kali saya mendapat kesempatan lagi, saya akan berbicara lebih dalam. Tapi hari ini waktunya kurang cukup. Karena anugerah Tuhan, saya bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan setelah itu, saya berdoa dan memohon kepada Tuhan setiap hari. Tuhan, apa panggilan saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Kemudian suatu hari, saya melewati sebuah jalan di kota Seoul, di mana banyak pemuda-pemudi berkumpul dan ramai, karena jalan itu cukup terkenal bagi anak-anak muda. Tapi kemudian, tiba-tiba pandangan jalan itu, warung-warung, jalan, itu menyentuh hati saya. Banyak pemuda-pemudi yang minum dan tertawa, ada yang muntah, dan ada yang menangis. Tapi tiba-tiba kesedihan Tuhan membanjiri hati saya seperti air yang mengalir deras. Dan saya juga menangis di tengah jalan, tidak bisa tahan. Memikirkannya sekarang sangat memalukan. Seorang pria gemuk seperti saya menangis di tengah jalan. Tapi waktu itu saya tidak bisa tahan. Tidak bisa menahan air mata saya. Waktu itu saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya. Bisakah kamu menangis bersama dengan mereka? Hanya satu kalimat ini. Bisakah kamu menangis bersama dengan mereka? Saat itulah impian saya muncul. Ya Tuhan, saya pasti menangis bersama dengan mereka. Dan saya di sepanjang malam, saya bercakap-cakap dengan mereka. Untuk penghiburan mereka. Untuk mendengar cerita-cerita mereka. Dan saya juga berbicara tentang pengalaman dengan Tuhan.
Setelah itu saya berpikir, pekerjaan apa yang paling cocok untuk panggilan ini? Tentu saja itu adalah pendeta. Dan apa yang perlu saya pelajari untuk mendengarkan cerita-cerita orang lain? Dengan pemikiran itu, saya belajar konseling. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah ada bagian hati kalian yang berduka? Jangan membiarkannya begitu saja. Bawalah ke Tuhan dan curahkan hati kalian dengan talenta kalian. Dari situ kita bisa menemukan kehendak Tuhan bagi kita. Dari situ kita bisa menemukan rancangan Tuhan. Dan itu menjadi panggilan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan menyelesaikan cerita hari ini. Start when you are young. Ketika Anda masih muda, apa yang harus Anda mulai? Pikirkanlah, how will I live? Dan jangan takut untuk menantang diri sendiri untuk itu. Jangan takut, beranilah. Dan yang paling penting, kita perlu menerima hati Tuhan. Dan mencari tempat di mana Tuhan menangis. Sekali lagi, Anda harus menemukan jawaban dari pertanyaan ini. How will I live? Bagaimana saya akan hidup? Bukan pekerjaan, bukan karir. Kalau kita sudah punya jawaban dari pertanyaan ini, kita bisa memilih pekerjaan. Dan sebagai orang Kristen, jangan berhenti di sini. Kita terus bertanya, apa kehendak Allah untuk kita? Carilah sweet spot. Ketika keinginan kita bertemu kehendak Allah, ketika talenta kita bertemu kehendak Allah, bisa terjadi panggilan. Jadi lihatlah di mana Tuhan menitikkan air mata di dunia. Dan ikutilah hati Tuhan. Waktu itu, panggilan kita menjadi jelas. Kehidupan kita juga menjadi histori Tuhan. Amin. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan Allah, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari-hari ini boleh kami berada dalam keadaan sehat dan baik. Dan terima kasih Bapa karena di tengah kondisi pandemi ini, kami masih bisa melakukan acara dan pelayanan secara online. Tuhan, walaupun kami masih muda, kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga iman-iman kami semakin bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu, walaupun masa kini sangat sulit, kami tetap semangat dan menantang dirinya sendiri. Jadi boleh kami menemukan impian kami masing-masing. Dan Tuhan sudah memanggil kami sebagai sahabat. Jadi kami tetap saling berdoa dan menolong. Sehingga kami bisa melewati di tengah-tengah masa ini ya Tuhan. Tuhan, curahkanlah hati-Mu ke dalam hati kami. Jadi kami bisa ikut jejak Yesus sesuai dengan panggilan-panggilan kami. Kami berharap kami menjadi berkat bagi sesama manusia dan menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja Rawang dan gereja Bawen. Gereja-gereja ini bisa berkembang sesuai visi dan misi gereja-Mu ya Tuhan. Tuntunlah hamba-hamba-Mu supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Dan berikanlah perlindungan kepada hamba-hamba-Mu ini yang melayani apapun Engkau menempatkannya. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita akan melanjutkan dengan doa syafaat yang akan dilanjutkan oleh Gereja GIA Gandawijaya Bandung. Silakan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu sore hari ini. Kami menyerahkan Bapa sore hari ini ke dalam tangan-Mu, generasi muda, dimanapun Tuhan Engkau percayakan anak-anak-Mu untuk bertumbuh. Kiranya Engkau yang memberi kekuatan Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan Tuhan untuk setiap generasi muda, anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang dimanapun Engkau titipkan kami. Kami juga berdoa Tuhan kiranya setiap generasi muda ini Tuhan boleh terus setia Tuhan ada di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, boleh memancarkan terang kemuliaan Engkau, boleh menjadi anak-anak yang memenuhi Tuhan panggilan-panggilan yang Tuhan telah berikan buat setiap anak-anak-Mu. Engkau yang berkati Bapa kiranya setiap anak-anak-Mu generasi-generasi muda Tuhan, baik yang ada di Lawang, yang ada di Gandawijaya Tuhan, maupun dimanapun anak-anak-Mu ini berada, Engkau juga yang memberikan hati Tuhan yang terus setia untuk mengikuti Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan para pelayan kaum muda agar semakin Tuhan pakai secara lebih dahsyat Bapak. Setiap pelayan-pelayan baik pemberita firman Tuhan, pelayan musik pujian, pelayanan doa dan pelayanan yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau Tuhan yang memakai cara lebih dahsyat lagi Tuhan dimanapun Engkau menempatkan, dimanapun Tuhan percayakan pelayanan itu, beri hati yang tulus Tuhan dan juga Engkau yang memberikan kekuatan untuk tetap mengikut Tuhan. Biarlah setiap pelayanan ini Tuhan menjadi pelayanan yang harum Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup Tuhan, sebagai persembahan yang kami berikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa, kiranya Engkau yang mendengar Tuhan, seruan doa kami, Engkau yang mendengar setiap apa yang menjadi keluhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk GIA Gandawijaya dari Bandung untuk doa syafaatnya. Selanjutnya saya serahkan untuk acara selanjutnya ke GIA Bawen. Silakan GIA Bawen. Shalom teman-teman, bisa dengar suara saya dengan jelas? Yang bisa dengar suara saya bisa angkat jempolnya. Oke, kita mau ngegame dulu sebentar, mau adain ice breaking, tapi sebelumnya teman-teman minta untuk open cam semuanya ya. Silakan. Kami tunggu teman-teman untuk open cam, kita mau lihat wajah-wajah teman-teman kita nih dari Bawen, dari GIA Lawang, dan GIA Gandawijaya. Oke, yang lain ditunggu ya. Yang belum open cam ada Christine, Yosafat, Vivin, Shalom, Grace, Esther, Ruben, Vela, Kisya, Priscilla, Cindy, Gea, Yoanda, Nancy, Brian, Masmus, Shalom, Marcelino, Nathan, dan Yeremia. Oke. Nanti kalau saya bilang teman-teman dari GIA Lawang, berarti teman-teman dari GIA Lawang silakan angkat tangannya, boleh melambaikan tangan, boleh angkat jempolnya ya. Jadi kita semua bisa tahu nih dari GIA Lawang siapa-siapa aja. Nanti seterusnya dari GIA Bawen dan GIA Gandawijaya. Oke, yang pertama dari tuan rumah dulu ya, GIA Lawang. Silahkan teman-teman GIA Lawang, boleh lambaikan tangannya, kita mau lihat nih. Oke, halo. Lambaikan terus ya, mau lihat nih, mau di absen dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruben juga dari GIA Lawang ya? Oke, terima kasih. Next dari GIA Bawen, mana nih teman-teman dari GIA Bawen? Boleh angkat jempolnya GIA Bawen. Ada Jesslyn, ada Priscilla, Mbak Sevi, dan Keisha. Oke. Next, ada Cecilia juga.
Next dari GIA Ganda Wijaya, teman-teman dari Bandung. Oke, boleh lambaikan tangannya, teman-teman. Oke, kita mau ngadain ice breaking, tapi sebelumnya teman-teman bisa disiapkan dulu HP-nya. Lalu boleh HP, boleh laptop, boleh iPad atau tab, terserah. Silakan ketik Kahoot. Oke, sebelumnya lupa. Jesslyn, bisa minta tolong dari host mengizinkan akses share screen untuk Jesslyn Ira Mei. Oh, Jesslyn Oktaviani. Sorry, minta tolong untuk izin share screen untuk Jesslyn Oktaviani. Sambil menunggu teman-teman siapkan HP atau laptop atau tab apa aja. Lalu ketik Kahoot, K-A-H-O-O-T, Kahoot. Kita mau main game dari Kahoot ya teman-teman. Silakan sambil menunggu Jesslyn share screen. Oke, semua teman-teman udah bisa buka HP-nya atau laptopnya. Oke, bisa angkat jempolnya ya teman-teman kalau udah bisa. Bentuknya kayak gini nih, Kahoot. Bisa dari laptop, HP, iPad, semuanya. Silakan Jesslyn. Oh ya, ini udah ada teman-teman yang sudah bergabung. Itu untuk ID-nya ada di atas ya, 349 3678. 349 3678. Nanti hanya ada 5 pertanyaan. Teman-teman mohon untuk menjawab 5 pertanyaan ini dengan cepat. Kita tunggu sekitar 10-15 detik lagi untuk kita memulai game ini ya. Yang lain silakan dipersiapkan. Untuk soalnya nanti teman-teman lihat yang ada di share screen ya. Oke, kalau nggak bisa semuanya, buka atau join nggak apa-apa, seadanya aja. Oke, kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Jesslyn. Oke, pertanyaannya apa kepanjangan dari PRBK? Silahkan teman-teman jawab. Merah, kuning, biru, atau hijau. Panjangan dari PRBK. Oke, semuanya benar. Keren. Next. Benar atau salah ya soalnya? GIA Lawang berasal dari Surabaya. Benar atau salah? Yuk jawab. Yang benar itu biru, yang salah itu merah. Oke. Ada 2 yang salah, 18 yang benar. Next. Kenly lagi nih, yang paling cepat. Kedua case ya. Oke, silahkan lanjut.
Yang ketiga, nama pembicara pada malam hari ini. A. Joshua Lee, B. Joshua Kim, C. Joshua B, D. Joshua Park. Silakan dijawab. Oke, wah benar semua. Yang salah cuma satu. Silakan next. KZ paling benar, nomor poinnya paling pertama ya, nomor 2 Febe. Silakan dilanjut soal nomor 4. True or false? GIA Bawen termasuk dalam wilayah atau MD2, benar atau salah? GIA sendiri punya 8 wilayah kalau nggak salah, 8 MD. Ya, jawabannya benar. GIA Bawen termasuk dalam MD2. Oke, silahkan lanjut. Kezia nomor 1. Oke. OC nomor 2, JJ nomor 3. Oke, lanjut. Soal terakhir, benar atau salah? GIA Gandawijaya merupakan salah satu TPI dari GIA Lengkong, Bandung. Benar atau salah? Biru atau merah? Oke, yang jawabannya benar ada 14 orang, yang salah ada 4. Silakan. Kita mau lihat nih siapa yang jawabannya paling cepat dan poinnya paling banyak. Bang Artadi. Oke, yang namanya Bang Artadi. Oh, itu nomor 3. Nomor 2 OC, nomor 1. Siapa tuh nomor 1? JJ. Oke, yang namanya JJ boleh lambaikan tangan. Mana yang namanya JJ? Wah, keren. JJ. Oke, JJ ini dari GIA Bawen ya. Selamat JJ. Nomor 2 OC. Yang namanya OC boleh lambaikan tangan dari GIA mana ya? Yang namanya OC boleh open mic dari GIA mana? Lawang. Oh, GIA Lawang. Oke, Bang Artadi. Dari GIA Gandawijaya. Wah, lengkap ya ternyata dari GIA Bawen dan GIA Bawen, GIA Lawang dan Gandawijaya. Terima kasih teman-teman udah join ice breaking sore hari ini. Kita akan lanjut acara kita. Saya persilakan kepada MC-nya. Baik, terima kasih buat GIA Bawen buat ice breaking-nya yang sangat wah sekali. Oke. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan acara kita. Hari ini adalah sambutan dari pengurus PRBK. Kita mulai dari PRBK GIA Lawang. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Oh ya, di bawah. Terima kasih waktunya Saudara Yosa. Oh, di sini saja. Biar lebih akrab. Mungkin perkenalan saja dulu. Jadi saya Yusa Natalino, biasa dipanggil Ino, jadi mewakili pengurus PRBK GIA Lawang. Kemudian di sini juga pengurusnya ada 3 yang datang. Ada Kakak Aurel, kemudian ada si Gondrong ini, ada Ito enggak ketok, sini dong. Ya ini pengurus juga dari GIA Lawang. Terima kasih, gila. Terima kasih teman-teman baik dari GIA Bawen dan GIA Gandawijaya atas waktunya bisa kumpul bersama. Terima kasih juga pada Bapak Joshua Kim mau jadi pembicara buat ibadah gabungan kita pada sore hari ini. Mungkin saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat kakak-kakak pembina yang juga turut serta dalam pelaksanaan ibadah gabungan melalui virtual Zoom ini. Mungkin itu dari saya serahkan kepada Saudara Yosa. Baik, terima kasih Saudara Ino dari GIA Lawang. Saya silakan selanjutnya dari GIA Bawen. Silakan GIA Bawen.
Ya, Mas Shalom semuanya. Masih semangat ya semuanya. Di sini saya mewakili PRWK Gia Bawen mengucapkan terima kasih pada GIA Lawang yang telah mengundang kami. Kami sangat bersyukur sekali bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman di sini walaupun secara virtual. Harapannya untuk kedepannya kita bisa dari sini kita bisa menjalin pertemanan dan berharap kita bisa ibadah bersama lagi secara tatap muka gitu. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap melekat sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih GIA Bawen. Selanjutnya saya persilakan dari GIA Ganda Wijaya Bandung. Silakan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk secara khusus Gereja Salmasi Lawang, PRBK, teman-teman PRBK yang dari Lawang ya, sudah mengundang kami, teman-teman PRBK dari Gereja Salmasi Rayon Gandawijaya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joshua Kim untuk sharing firman Tuhannya, sangat meneguhkan setiap kami yang ada di sini. Dan kami berharap untuk kedepannya mungkin kita boleh terus semangat ya, boleh terus bersama-sama membangun rohani kita melalui persekutuan ini ya. Dan semangat terus untuk teman-teman PRBK yang ada di Lawang dan teman-teman PRBK yang ada di Bawen ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami PRBK GIA Rayon Gandawijaya. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Coba saya minta jempolnya dulu dong. Ya. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya, luar biasa ya. Ini doa dan harapan kita kiranya ini bukan menjadi sesuatu yang akhir dari pertemuan kita gitu ya. Tapi itu kiranya ini menjadi awal untuk kita saling bersama-sama bersatu gitu untuk memuji Tuhan gitu ya, untuk bersekutu memuji Tuhan dan lain sebagainya. Nah, dan kita terus berdoa, mungkin siapa tahu nanti kita dari Lawang bisa main ke Bawen atau bisa main ke Gandawijaya atau sebaliknya kalau ada teman-teman dari Bawen yang mau liburan ke Malang, nah di sini teman-teman GIA Lawang siap menerima gitu ya. Demikian juga teman-teman dari Bandung, kalau misalnya lagi ke Malang mau mampir-mampir, nah silahkan, kami dengan senang hati gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Kim yang sudah memberkati kami semuanya dengan firman Tuhan yang luar biasa, yang dapat memotivasi kami gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman, buat Priscilla juga. Pak Kim, ini ada Priscilla, kalau Pak Kim masih ingat, dulu kita menari, ya sekarang Gila ada di Bawen. Makasih juga buat Dedi yang sudah menjadi penyalur kita untuk kita dapat bersama-sama berkumpul gitu ya. Nah teman-teman, silakan open cam-nya supaya kita bisa saling mengenal. Nah, teman-teman, supaya perkenalan kita itu enggak sampai di sini aja gitu ya. Nah, silahkan teman-teman bisa buka kolom chatnya. Nah, kita bisa share IG kita masing-masing gitu mungkin ya, biar nanti kita saling follow. Nah, supaya apa? Tujuannya supaya perkenalan kita itu enggak sampai di sini gitu loh. Oke teman-teman, yuk silahkan dibuka. Kita tulis 1, 2, 3. Yuk. Silakan. Ini belum ada yang ngechat nih. Silakan. Nah, oke. Wah, sudah mulai ya. Terus nanti di screenshot ya, tolong ya. Tor, nanti di screenshot. Nah, silakan. Saya tunggu sampai nulis semua dulu. Bentar. Mouse-nya saya di mana ini? Yuk. Nah, nanti biar di screenshot ya teman-teman ya. Oh ya, di sini ada Mbak Sevi juga ya. Halo Mbak Sevi, apa kabar? Sevi ya, Sevi. Ini juga ada Stevi juga ini.
Terus yang dari Bandung, salam kenal ya. Ada siapa ini namanya? Yohana. Terus siapa lagi? Saya enggak tahu nih yang Bandung yang mana aja ya. Oh, IQ ya, IQ. IQ itu siapa ini namanya ya? Oh iya ya, satu ruangan ya. Ada VB. Nah, teman-teman ini ada teman kita dari Taiwan ya. Ada dari Taiwan juga. Ya ini calonnya Mas Dedi ini ya. Ya, oh masih berlanjut nih rupanya teman-teman ya. Masih berlanjut gitu. Nah, oke. Sudah di screenshot ya, Tor ya? Sudah? Oke, sudah. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Setelah kita tutup nanti kita bisa berfellowship bersama, mungkin kita mau ngobrol bareng-bareng gitu, nggak masalah ya. Tapi kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joshua Kim, kepada teman-teman semuanya yang sudah dengan setia melayani Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita, kalau bisa kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Untuk doa penutup dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak Gembala dari GIA Lawang. Silakan. Mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah kita berpisah dan pulang ke tempat kita masing-masing dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Saudaraku, pulanglah, kiranya Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada, dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu, engkau dan seisi rumahmu, dan apa yang engkau lakukan ada di dalam berkat penyertaan Allah yang Maha Tinggi. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, amin. Oke teman-teman, jangan keluar dulu, kita foto bersama ya. Kita lupa untuk foto bersama ini. Oke, silakan, ada dua slide. Kita foto dulu. Oke, slide pertama, pokoknya senyum aja ya teman-teman ya, semuanya senyum aja. Kameranya di open semua. Ini ada dua slide, pokoknya senyum aja semua ya, senyum aja. Oke, siap? Siap ya semuanya? Steffi? Oke, semuanya senyum ya. Saya hitung. Gea, belum Gea, Vela, Ruben, Kila. Kila ada dua Kila. Oke, Vivin, Yere udah ada di sini Yere. Oke. Ya, slide pertama, senyum aja semua ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Bentar, saya geser ke slide yang kedua. Tetap senyum ya teman-teman ya. Tetap senyum. Siap, Tor? Yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Wes, mantap ya hari ini. Ya, silakan teman-teman bisa open cam, mau kenalan, mau ngobrol-ngobrol. Kita masih ada banyak waktu gitu ya.
Terima kasih teman-teman PRBK dari Lawang dan Bawen. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Bang Dedi. Ya Romo, Tuhan berkati Romo. Bunda, Tuhan berkati. Halo Mo. Yohana, Bawen nih, Bawen nih. Joshua Kim, terima kasih. Ayo, Terima kasih Bu, kasih. Bu Yuanda. Terima kasih Pak. Ya. Selamat berkati semua. Berkati. Dan berkati Di semuanya. planning nih, planning ke Bawen nanti kita. Oh iya. Halo, ada dari Doni, Naftali, Yohana IQ, siapa lagi ya? Bun, ada yang nyari jodoh, Bun. Hah, siapa tuh? Ada yang udah ngincar, Bun. Boleh, daftar langsung ya. Ya, pra remaja mohon daftar ya, pra remaja. Khusus pra remaja. Abang tadi. Saya lagi nyari banyak. Kak Febe, Kak Kristi. Halo, Kakak Oce. Semuanya, halo. Teman-teman dari Bawen, makasih. Nanti kita agendakan Bawen ke sini, Bandung ke sini ya. Siap. Ya. Atau nanti kita ke sana. Jangan lupa kita main ke Jatim Pak. Ayo yuk, IQ. Ya, Bun. Jatim Pak, Jatim Pak. Hari Salatiga juga bisa ya Pak? Oh iya. Oh iya, salah tiga, kelupaan nih. Kan ayo. Iya. Saya pasti nanti ke salah tiga. Kak Febe, kapan pulang? Bunda. Mungkin. Yang ada di Taiwan. Itu ada dari Ungaran juga tuh, dari STT Abdiel itu. Silakan, silakan. Kapan saja boleh. Ya. Naftali yang mana, Naftali? Mestinya ini ada snacknya. Ada case-nya. Oh ya, snacknya teman-teman bisa dinikmati di rumah masing-masing. Kalau di gereja Lawang ada snacknya hari ini, teman-teman silahkan kalau yang mau datang ke gereja ya. Saya juga ada ini. Silakan kalau mau datang ke sini. Ya teman-teman dari Lawang ada yang ulang tahun. Mungkin kita bisa doakan bareng-bareng ya. Ya betul. Selamat ulang tahun itu. Yang ulang tahun. Pengurus ini soalnya. Pengurusnya nih. Ini teman-teman ada yang ulang tahun dari GIA Lawang. Romo nanti minta tolong didoakan ya Romo ya. Iya. Tiup lilinnya dulu, tiup lilinnya dulu. Oh, di sana aja kalau mau. Ya Romo mungkin bisa didoakan dan teman-teman semuanya bisa dukung dalam doa untuk Itong. Itong yang keberapa Tong sekarang Tong? 19 Romo. Wah luar biasa. 19. Ya oke. Mari teman-teman kita doakan Itong ini salah satu pengurus di gereja GIA Lawang ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya Allah yang Maha Tinggi boleh senantiasa menyertaimu, menguatkan, meneguhkan engkau sehingga di masa mudamu engkau boleh menjadi seorang anak muda yang sungguh mengasihi Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan dan bagaimana engkau menjalani hidup ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan menguatkan dan senantiasa menjadikan engkau anak muda yang diberkati. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi Itong di masa muda yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Mungkin yang mau ini silahkan, dipersilahkan gitu ya. Kalau yang masih mau berfellowship silahkan, masih kita buka ruangannya. Tapi matiin dulu. Ya di sini. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih semuanya. Kami dari. Terima kasih semuanya. Nanti kita follow IG-nya ya. Nanti kita Sampai follow. ketemu nanti di Ungaran ya. Terima kasih Mas Adi. Ya, Bu. Ya. Pak Joshua, Kim, Terima kasih Pak Pendeta Joshua. Ya, terima kasih. Ya Pak Kim, terima Ya, kasih. terima kasih. Sampai Tuhan berkati ketemu semua ya. Sampai ketemu di Ungaran ya Pak Kim ya. Oh iya, oke, silakan, silakan boleh. Tunggu saya di Abdiel nanti. Oh iya. Sama Bu Terima Yuanda kasih juga. hari ini. Ya, terima kasih Pak Kim. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Buka kamera. Yusa Natalino. Ibu ngapain, Bu? Ya, Ibu ngapain? Kita mau lagi foto keluarga ini. Tolong screenshotin. Ini masih mau dipakai. Masih, tolong screenshotin yang. Panas, ini panas nih ya, nggak punya pasangan nih. Wes, di screenshotin. Kamera yang sini, ngadepnya ke kamera yang ini loh, yang namamu tuh loh. Hah? Ngadepnya ke kamera yang namamu. Oh ya, ngadep ke sana semua, ngadep di foto. Hitungan. 1, 2. 3. Saya iso ana siji. Telat, ada yang telat. Ayo. Bentar. Yang ini aku 1, 2. Oke, udah. Oke. Terima kasih. Silahkan bisa di-end. Terima kasih Kak Christine. Ini ada bolang-baling di sini kalau mau ambil di sini. Di sini juga ada kok. Oh, kok malah selfie tadi? Enak. Ya wes, enggak usah matiin dulu. Enggak usah di-end. Kita masih mau fellowship ini. Masih mau fellowship. Loh, kok kaget? Ada di-end sih. Fellowship deh. Mana rotinya? Yeri masuk. Kameramu nyala noy. Giska pengen ketemu ini, namanya Giska ini. Ya kan udah pernah ketemu dulu. Wah. Udah ya, aku pindah ya hostnya ya kalau masih mau dipakai. Kenalan. Halo. Ini kalau masih mau dipakai, masih bisa sampai jam 7, tapi nanti jam 7 udah ada yang mau pakai lagi. Setar, Christine ngomong apa? Enggak dengar itu. Apa? Ngomong apa? Ini kalau masih mau dipakai, hostnya aku pindah, tapi cuman sampai jam 7, soalnya jam 7 udah mau dipakai lagi host Zoom-nya. Ya habisin sampai jam 7. Wes, bye. Thank you. Dah. Bye. Makasih. Matiin nggak apa-apa. End.